Pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu contoh kerentanan broken access control, yaitu unprotected admin functionality. Sebelum saya mulai, bagi Anda yang belum paham konsep dasar dari broken access control, sangat disarankan untuk menonton video saya yang di part 0 dulu. Videonya sudah saya taruh di deskripsi. Berikutnya, pastikan Anda sudah membuat akun di Podswigger untuk bisa mengakses lab praktiknya nanti. Kalau belum punya akun, silakan daftar terlebih dahulu. Sekarang, mari kita bedah studi kasus pertama, yaitu unprotected admin functionality. Sederhananya, unprotected admin functionality adalah sebuah kondisi di mana halaman khusus administrator atau admin tidak dilindungi oleh sistem keamanan yang disebut otorisasi. Analogi sederhananya, bayangkan sebuah website punya halaman rahasia khusus admin untuk mengelola data pengguna, misalnya nama halamannya administrator panel. Nah, kesalahan fatal yang sering dibuat oleh developer adalah server lupa mengecek apakah orang yang membuka halaman tersebut benar-benar seorang admin atau bukan. Akibatnya, siapapun yang tahu atau berhasil menebak alamat halaman tersebut bisa langsung masuk dan memakai fitur admin tanpa perlu login sama sekali. Kerentanan unprotected admin functionality ini termasuk ke dalam tipe vertical privilege escalation. Kenapa? Karena pengguna biasa yang level aksesnya di bawah bisa naik tingkat secara vertikal untuk mengakses fitur milik administrator yang level aksesnya paling tinggi. Halaman khusus admin ini punya nama yang berbeda-beda tergantung dari keinginan developernya. Beberapa contoh nama yang sering dipakai antara lain /admin, /administrator panel, /admin dashboard, /system admin, /user. Lalu, bagaimana cara kita mencari tahu nama halaman admin yang tersembunyi tersebut? Ada beberapa teknik populer yang biasa digunakan oleh para pentester, yaitu file robot.txt memeriksa file konfigurasi website yang biasanya membocorkan halaman rahasia, menelusuri shortcode, membaca kode HTML dan JavaScript yang menyusun halaman web. Google Dorking memanfaatkan teknik pencarian
tingkat lanjut di Google. Di lab kali ini kita akan mempraktikkan teknik yang pertama karena sesuai dengan kondisi labnya. Sekarang kita langsung masuk ke labnya. Buka halaman utama situs Podswigger. Di sini saya posisinya sudah login lewat menu My Account. Berikutnya pilih menu Akademi. Klik View All Lab. Pilih topik Access Control Vulnerabilities. Klik lab yang pertama. Lalu tekan tombol Access the Lab untuk memulai. Tunggu sampai labnya berhasil dimuat. Trik pertama dan paling mudah adalah mengecek file robot.txt. Siapa tahu developernya menuliskan alamat halaman admin di sana. Cara mengeceknya cukup tambahkan /robot.txt di ujung domain website lab Anda. Nah, bisa kita lihat di sini kita menemukan jalur /administrator panel. Ada catatan penting yang perlu kita ingat. File robot.txt ini tidak selalu ada di setiap website. Isinya pun berbeda-beda. Jadi, jangan heran kalau di website lain Anda tidak menemukan informasi apa-apa di file ini. Kita harus pintar-pintar mencoba berbagai skenario pengujian lain yang akan kita bahas di lab-lab berikutnya. Sekarang, mari kita buka halamannya dengan menambahkan /administrator panel di ujung URL domain. Tekan Enter. Kita berhasil masuk ke halaman administrator panel tanpa dimintai login admin sama sekali. Inilah bukti nyata dari kerentanan broken access control. Untuk menyelesaikan tantangan lab kali ini, kita diminta untuk menghapus
pengguna bernama Carlos. Perlu diingat ya, tindakan ini hanya dikhususkan untuk menyelesaikan tantangan lab Pottswigger. Kalau di pengujian dunia nyata atau real penetration testing, kita dilarang keras menghapus atau merusak data orang lain. Selesai, lab berhasil diselesaikan. Dari praktik kita kali ini, alur pengujian celah broken access control bisa kita simpulkan menjadi dua langkah utama. Pertama, tentukan target. Cari tahu di mana letak halaman khusus administrator. Contohnya lewat file robots.txt. Kedua, uji akses. Coba buka halaman tersebut. Jika bisa diakses dan fiturnya berfungsi tanpa meminta Anda login sebagai admin, maka website tersebut positif memiliki celah broken access control. Itu dia pembahasan kita tentang cara mendeteksi celah unprotected admin functionality. Sekali lagi saya ingatkan, pastikan Anda menggunakan ilmu ini hanya untuk tujuan yang legal, etis, dan bertanggung jawab. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.